Kayak mau ngomong tapi nggak bisa, mungkin mulutnya nggak ada atau gimana nggak tahu tuh. Apa cuman sekedar pengen nakut-nakutin atau kasih tahu kalau di situ ada dia gitu ya. Maksudnya jangan saling ganggu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Sigit BT. Oke. Oke, kali ini bareng sama Kakak Ajil, teman-teman. Dan Ajilnya aja sih. Oh, Gak usah pakai kakak. Oke. Oke, teman-teman, sekarang bareng sama Ajil dan ya, sesuai dengan segmen kali ini ya, kita akan sedikit berbagi cerita tentang yang pernah dialamin ataupun yang pernah didengar gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Bisa kalian barangkali mau jadi narasumber di sini juga bisa datang, bisa kontak Sigit nanti dari Instagramnya. Atau bisa juga misalkan ngirimin cerita gitu. Bisa. Ya, nanti bisa DM Instagram Sigit BT ataupun Ajil. Nah, di segmen pertama ini kita bakal sedikit cerita ataupun mendengarkan cerita dari Ajil dulu ya. Oh, ini cerita real life ya. Real life. Jadi intinya bener-bener dari saya pribadi gitu ya. Jadi intinya awal-awal di sini kita bakal bercerita apa yang pernah kita alami ya. Nanti kedepannya mungkin ada narasumber dan lain sebagainya. Oke. Ini santai kan konsepnya? Santai. Jadi sambil minum aja gini. sambil minum. Wah, sabar. Gimana? Tepatnya tahun 2011. Berarti kurang lebih ada sekitar 12 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2011 ya. 12 tahun yang lalu itu aku masih di Sumatera. Di Sumatera Selatan. Selatan. Lanjut ya. Lanjut. Jadi tahun 2000 berapa tadi? 11. Ini saya itu dulu adalah seorang pedagang. Jualan. Apa tuh? Apapun dijualin. Oke. Pertama saya jualan air mineral yang saya isi ulang dari Iya, isi ulang. Air mineral isi ulang. Oh, gitu. Itu dari tempat kayak tempat pengisian itu kan. Iya. Nah, itu saya jual lagi ke orang-orang karena di sana yang 3.000 1 galon itu. Iya. Karena Anda jualnya di rumah. Enggak, maksudnya segalon apa? Segalon. Oh, segalon juga. Nah, itu dulu. Terus saya juga jualan somai, bakso, sama jualan jamu kuat. Enggak saya sebut mereknya ya. Nah, racikan sendiri. Itu apa gimana? Enggak, itu beli. Oh, yang sasetan gitu. Iya, beli. Oke. Bukan botolan. Oh, botolan. Beli tapi. Kopi ngamuk apa gimana? Enggak. Terus. Nah, saya itu udah punya pelanggan tetap, di mana tiap hari tuh dia selalu beli. Oke. Nah, katanya sih begitu dia pakai, ini bukan iklan ya, enggak, ini cerita beneran real, cerita yang menurut saya tuh ini wow gitu. Nah, terus pelanggan ini tiap hari ngeluh, tapi setelah minum jamu yang saya jual itu tadi, katanya lebih enakan. Nah, sampai dia tuh hampir berapa bulan tuh nggak bisa kerja. Tapi seenggaknya badan dia tuh nggak sakit kayak biasanya setelah minum itu gitu ya. Nah, suatu saat ketika si orang ini bener-bener sama sekali nggak kerja, tiba-tiba rumahnya kebakaran. Oke. Disebabkan? Nggak tahu tuh, katanya sih gas. Gas LPG-nya meledak gitu. Nah, kondisinya rumahnya itu nggak ada siapapun, cuman ada dia seorang di kamar. Dimana dia tuh lagi nggak bisa ngapa-ngapain. Posisinya lagi sakit lagi gitu kan. Dan akhirnya meninggal di rumah sakit. Nah, itu ini kita sebut apa nih inisialnya? Nggak usah. Saya juga apa? Namanya juga udah lupa. Udah lupa. Oke. Nah, itu panggilannya Bapak aja ya? Ya boleh, si Bapak inilah ya? Iya, Bapak. Oke. Nah, Bapak ini kesehariannya tuh kerja sebagai penyadap getah karet. Oke. Nah, itu punya anak 3 atau 4 gitu ya. Nah, ini nih dia berlangganan saya tuh udah sekitar 1 bulanan, baru 1 bulanan. Terus akhirnya sampai dikabarkan meninggal. Meninggalnya nih banyak versi yang tersebar di kalangan masyarakat. Pertama, istrinya yang mungkin katanya sengaja ngebakar. Gitu. Itu rumor itu beredar setelah 3 bulan kejadian. Nah, karena apa? Karena baru 1 bulan ditinggal suaminya, itu langsung dapat pengganti. Si ibunya, si yang ibu itu. Iya.
Nah berarti si anak-anaknya ini ikut ke ibunya berarti ya? Iya, ikut ke ibunya sekarang. Nah setelah pokoknya kayak jam sostek segala macamnya itu sudah dapet, langsung dapet penggantinya. Nah itu. Nah setelah itu di rumah dia pindah gitu kan, rumah kan kebakaran, dia pindah di rumah sebelahnya. Itu mes, jadi itu mes dari perusahaan dikasih rumah. Nah terus setelah pindah 1 bulan dapet, terus nggak lama dari situ dia bilang ke tetangga tuh minjem uang nggak banyak, cuma 2 juta. Ke si ibunya? Enggak, ke tetangga. Ibunya iya. Enggak, ibunya kan ibunya. Yang minjem uang ke tetangga ini, tetangga ini, banyak yang diutangin ternyata, walaupun cuma 1 juta 2 juta. Oke, tapi banyak tuh ya yang tapi diutangin. banyak. Terus Langsung hilang orangnya. Langsung itulah geger, langsung menyebar kabar-kabar itu tadi, katanya kayaknya sih suami sengaja dibunuh atau sengaja dibakar rumahnya gitu kan. Nah nggak lama dari itu, sekitar 3 bulan setelah kabar itu udah lewat gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu kan rumah tuh dikasih untuk karyawan. Nah jadi udah ada karyawan yang siap nampung lagi nih ke rumah itu, yang tinggal di rumah itu. Waktu itu ada karyawan baru datang, karyawan baru dari Medan, ditempatkan di situ, dikasih mes di situ. Nah, udah di situ hawa rumah itu beda dari rumah yang lain, panas. Sampai orang itu mikir ini, dia nggak dikasih tahu kalau rumah itu habis kebakaran. Tapi dia tahu kalau ini ngerasa ini rumah kayak kebakaran nih. Pokoknya beda lah ya suasananya ya. Itu panas banget. Padahal udah 3 bulan itu dari setelah. Berarti udah ada proses renovnya dulu ya itu rumah ya pasti. Nah sampai rumah itu panas, kejadian-kejadian di dalam rumah itu yang buat si yang tinggal yang baru lah ya nggak betah. Pertama, jadi di dapur, bagian dapur nih, itu di atas itu langit-langit. Nah, orang ini nih belum pernah diceritain kalau itu tuh kebakaran, tapi dia ngelihat sosok nih pakai sama persis waktu dia meninggal. Dia pakai baju dalam, kaos dalam yang warna putih itu singlet, mukanya hancur kebakar. Gitu. Dia ngelihat itu langsung, ya serumah itu bertiga. Ada Ondo, Zian, satunya Cek Mat. Nah, itu langsung teriak si Ondo yang lihat kan. Langsung dia keluar nyari siapa tadi ya, barangkali ada yang usil gitu kan. Kayak usil, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan itu nggak 1 kali aja ngelihatnya tuh ya. Sering. Terutama misalkan di bagian belakang rumah, dia keluar rumah tuh masih banyak kebun. Itu kayak sosok orang pakai singletnya aja. Katanya tuh nggak nampilin muka, nggak kelihatan, ngadep ke belakang gitu. Dan itu terus kejadian itu berulang-ulang sampai akhirnya pernah ada yang ngetok pintu, selalu pintu belakang, karena almarhumnya ini meninggalnya di kamar belakang. Si bapak berarti posisinya selalu menampakkan diri di posisi terakhir dia ini ya kebakar ya. Pokoknya di belakang bagian rumah. Situ nongol terus. Nah terus akhirnya si mereka ini nanya, rumah ini kenapa gitu? Kok kayak saya tuh ngerasa panas, bekas kebakaran. Terus saya tuh ngeliat penampakan laki-laki, langsung diceritain sama persis. Jadi tuh yang dia ceritain dia pakai singlet, memang dia kebakarannya pakai singlet sampai mukanya dia kebakaran aja pokoknya. Sampai direndam di drum, tahu drum ya? Drum kayak bekas solar, tapi udah isinya air bersih. Sampai masuk ke situ dia tuh waktu begitu kebakaran, terus selamatin warga, terus masukin ke situ. Dia nongolnya di belakang itu terus, tempat air tadi tuh kan. Ya itu tadi pas ini dapur nih ada angin-angin, seberang itu ya tempat air, drum gitu. Berarti drum yang dulu bekas kebakaran. Bahasanya apa, dicelupin? Dicelupinnya masih ada drumnya. Kurang tahu, kayaknya bukan itu, kayaknya udah diganti. Tapi dia tuh nampaknya tuh di situ. Di daerah situ lah ya. Ya kan biasanya kalau nampakin sesuatu dan terus menerus kayak ada sesuatu yang pengen disampaikan kan. Iya betul. Ini mah nggak ada yang nyampe apa-apa ya, udah gitu aja, cuma nongol aja ya. Barangkali mau nyampaikan sesuatu kalau sebenarnya dia itu sengaja dibakar rumahnya atau gimana kan nggak ada yang tahu gitu ya. Nah terus akhirnya beberapa orang, kan 3 orang di situ, satunya pindah ikut sama ke kakaknya, tinggal 2 orang nih. Takut nih, jadi akhirnya minta sama perusahaan lagi buat
dari perumahan yang mana itu orang yang misalnya banyak nih untuk tinggal di situ buat nemenin lagi. Dan itu terus berulang, akhirnya setiap malam Jumat dibacain Yasin. Dan akhirnya rumah itu udah mulai adem. Tapi sebelum mulai diyasinin tuh waktu masih panas-panasnya nih ya, itu wajannya itu tuh kalau di mes pekerja gitu ya, biasanya wajan tuh nggak ada lemarinya, taruhnya di bawah aja di lantai gitu. Itu goyang terus kayak sekali muter. Terus kipas angin tuh kayak kan kalau bisa didiemin gini ya, nah itu posisinya diem ke arah si yang nempatin di situ. Itu katanya sering goyang sendiri, tak gerak lagi. Ini sih nggak tahu barangkali memang rusak dari kipasnya atau memang ada gangguan gitu kan. Tapi memang kejadiannya kayak gitu, kipas yang tadinya diem tiba-tiba gerak gitu. Terus kayak gitu lagi, udah diem gerak lagi, nggak tahu tuh rusak kipasnya atau diganggu gitu. Nah, rumor itu akhirnya nyebar dan ya sekarang udah nggak ada lagi sih penampakan. Tapi rumah berarti kondisi masih ada sampai dengan sekarang? Masih ada rumahnya. Pokoknya waktu kebakaran itu semuanya kebakar, motor kebakaran, TV semuanya habis. Oke. Ya berarti angus semua dong? Angus semua. Cuma mungkin bagian tembok itu masih ada? Masih, yang kokoh masih tembok itu. Nah, anehnya tuh istrinya tuh begitu tahu kebakaran gitu? Suaminya nggak ada gitu ya, nggak lama tuh kok bisa-bisanya dapat yang baru gitu? Baru. Saya sih curiganya masyarakat situ gitu ya. Diduga lah ya. Diduga dari mulai itu tuh sebelum mulai kebakaran tuh memang sudah ada hubungan. Kayaknya sih seperti itu gitu kan. Kayaknya ini baru praduga ya. Pak, praduga. Dugaan ya. Ngeri kan? Nah, terus ya karena terus sering nampakin dan tidak ada pesan yang mau disampaikan, itu jadi bingung gitu tuh. Jadi kayak mau ngomong tapi nggak bisa, mungkin mulutnya nggak ada atau gimana, nggak tahu tuh. Apa cuman sekedar pingin nakut-nakutin atau ngasih tahu kalau di situ tuh ada dia gitu. Maksudnya jangan saling ganggu gitu. Nggak tahu sih, pokoknya intinya korbannya tuh satu orang dan selalu nampakin di belakang rumah di kebun, di tempat air, tempat dia dicelupin di situ. Itulah kejadian yang saya tahu waktu tahun 2011-an itu. Berarti sampai dengan sekarang rumahnya pun masih ada dan kemungkinan besar juga kayaknya ditempatin ya sekarang? Masih ditempatin sama orang. Iya, masih ditempatin sama orang. Dan itu udah menjadi cerita lokal sana. Bukan masyarakat sih, lebih ke karyawan sana yang tinggal di mes itu. Iya. Jadi udah nyebar. Karena ya kisah horornya itu tadi, karena kisah kebakarannya itu. Karena belum ada orang yang baru ditinggal menikah kebakaran gitu ya, meninggal terus 1 bulan langsung menikah dapat yang lain gitu kan. Kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Pasti harusnya sih ada jeda waktu lah ya. Jadi karyawan sana duganya memang sudah ada hubungan dari sebelum meninggalnya suaminya itu. Itu cerita horor kali ini tentang itu guys. Serem juga ya. Ini podcast belum ada sponsornya nih. Nah, dan ini baru pertama. Baru pertama. Ini cerita ini mau dimasukin ke Spotify juga nggak nih? Harusnya ya. Kalau mau ada Spotify, kalian bisa nonton di Spotify-nya. Boleh nanti di Spotify dan lain sebagainya. Iya. Masukin. Oke. Saya masih ada cerita banyak nih. Ada banyak ya. Boleh nanti kita ke segmen selanjutnya lah. Oke. Jangan lupa subscribe channel Sigit BT aja, komen kalau misalnya menurut kalian ini seru gitu ya. Iya. Dan gimana menurut kalian tentang si ibunya tadi? Apakah benar ada hubungan sebelum suaminya meninggal? Atau memang ya tiba-tiba dia jatuh cinta terus nikah gitu, nggak tahu ya. Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.